Bismillahirrahmanirrahim. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau ia akan ingat, lantas peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Jadi menarik ya, sebetulnya Allah itu mengangkat nama Abdullah ibnu Maktum ini luar biasa ya. Disebutkan itu memang bukan nama orang tapi karakternya. Terkait dua kata kunci, kalau sebelumnya adalah ya zakka, yang sekarang masalah az-zikr. Ya, kata kuncinya zikr nih pada si pribadi ini. Ini bagi siapa yang ingin memiliki karakter, pembentukan karakter diri ya. Terus terang sejak kemarin tuh sampai tadi sore Ustadz Deden saya masih membicarakan ayat ini. Masya Allah. Bahkan di training guru-guru Atko saya mengulang ayat ini lagi. Dengan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan. Beruntunglah mereka-mereka yang bertadabur ayat ini. Lihat. Jadi selain dia akan menjadi bersih dengan bertanya tentang ilmu kepada sang Nabi SAW, bersih dari dosa, bersih pengetahuan dari kesalahan dan kekeliruan, dia juga ingat. Atau ia akan ingat, lantas peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Oke, kita lanjut dulu. Apa kata Profesor Mahmud Yunus, Buya Mahmud Yunus? Atau akan menerima peringatan. Jadi dia kan sedang mengganggu Rasul nih kesannya ya. Padahal dia minta mendapatkan peringatan. Lalu bermanfaatlah baginya peringatan itu. Jadi rupanya walaupun dia buta, tetapi dia punya fokusnya sendiri, terutama dalam hal menerima peringatan. Dan dia mengingatnya. Dan peringatan itu bermanfaat baginya. Karena banyak orang sayangnya itu nggak pinter menerima peringatan dan tidak mendapatkan manfaat dari sebuah peringatan. Ini dua poin yang berbeda. Orang yang paling beruntung sebetulnya adalah orang yang peka terhadap setiap peringatan dan mengambil manfaat dari setiap peringatan. Ini yang terjadi pada ayat ini. Ini karakter dari orang yang Allah muliakan, yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian menurut Tengku, siapa yang memberitahu kamu, hai Muhammad, tentang orang buta itu? Boleh jadi dia akan menjadi orang yang bersih jiwanya dengan mendengar pembacaan Al-Quran dan dengan menerima pelajaran-pelajaran darimu. Hal ini memberikan pengertian bahwa Ibnu Ummi Maktum telah menerima baik ajaran Nabi. Sedangkan orang-orang yang dihadapi Nabi itu belum tentu mau beriman. Menarik. Ya, nggak setiap orang itu mau dengar peringatan ya. Apalagi mengambil manfaatnya. Seperti ya orang-orang yang bermartabat tinggi itu yang sedang didakwah itu belum tentu. Maka prioritaskanlah Nabi orang-orang yang jelas-jelas mau menerima peringatan dan ternyata memang sangat bermanfaat buat dia. Dan di masa yang akan datang ternyata betul itu terbukti. Ayat 4, kalau Buya Hamka. Atau dia akan ingat, lalu memberi manfaat kepadanya ingatnya itu. Lalu memberi manfaat kepadanya ingatnya itu. Dengan kedua ayat ini Rasulullah SAW diberi ingat oleh Allah. Bahwa Ibnu Ummi Maktum itu lebih besar harapan akan berkembang lagi menjadi seorang yang insan yang saleh. Menjadi seorang insan yang saleh. Seseorang bersih hatinya. Walaupun dia buta, karena
Meskipun mata buta, kalau jiwa bersih, kebutaan tidaklah akan menghambat kemajuan iman seseorang. Bayangan yang sehalus itu dari Allah terhadap seorang yang cacat jasmani dalam keadaan buta, tetapi dapat lebih maju dalam iman. Ini adalah satu pujian bagi Ibnu Ummi Maktum pada khususnya, dan sekalian orang-orang buta pada umumnya. Dan orang pun melihat sejarah gemilang Ibnu Ummi Maktum, sehingga tersebut di dalam sebuah riwayat dari Qatadah yang diterimanya dari Anas bin Malik, bahwa di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Anas melihat dengan matanya sendiri Ibnu Ummi Maktum turut dalam peperangan hebat di Qadisiyah ketika penaklukan negeri Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas.